Nasib buruk menimpa Pedri. Sang gelandang dipastikan tidak bisa memperkuat timnas Spanyol di sisa turnamen Euro 2024 ini. Di pertandingan melawan Jerman kemarin, Pedri menjadi starter di lini tengah Spanyol. Namun ia hanya 7 menit bermain di laga ini, ia menerima tackle dari Toni Kroos. Seusai pertandingan, RFEF memberikan informasi bahwa Pedri mengalami terkilir di bagian lateral lutut kirinya. Timnas Spanyol berhasil melaju ke babak semifinal Euro 2024 setelah mengalahkan Jerman. Lamine Yamal dari Spanyol, yang baru berusia 16 tahun, menjadi remaja pertama yang mencatat 3 assist dalam satu edisi Euro, sepanjang masa, atau Piala Dunia, tercatat, sejak 1966. Portugal dan Ronaldo untuk memenangkan turnamen ini dipastikan sirna. Karena mereka tersisih di babak perempat final Euro 2024, mereka kalah dari timnas Prancis melalui babak adu penalti. Alih-alih larut dalam kesedihan, Ronaldo menyadari bahwa rekan setimnya, Pepe, terpuruk akan situasi ini. Ia langsung mengambil inisiatif untuk menghibur Pepe. Ia memeluk mantan rekannya itu sambil memberikan kata-kata penghiburan, di mana ia membiarkan Pepe menangis di pelukannya. Sebuah keputusan besar diambil oleh Thomas Müller. Penyerang Gaek itu memutuskan untuk pensiun dari timnas Jerman. Keputusan Müller untuk pensiun itu diungkapkan sang penyerang seusai laga kontra Spanyol. Ia memastikan bahwa laga tersebut merupakan laga terakhirnya sebagai penggawa timnas Jerman. Ada kabar buruk datang bagi Arsenal. Bek tengah mereka, William Saliba, dikabarkan jadi incaran Real Madrid. Caut Offside melaporkan bahwa Saliba kini masuk dalam incaran Real Madrid di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Real Madrid saat ini lagi butuh bek tengah baru di tim mereka, untuk menggantikan Nacho. Itulah mengapa mereka berminat untuk merekrut Saliba. Pelatih Liverpool, Arne Slot, mengomentari rumor bahwa ia akan menjual Darwin Núñez di musim panas ini. Ia memastikan bahwa rumor yang beredar itu tidak benar. Baru-baru ini Slot dikonfirmasi rumor bahwa ia akan mendepak Núñez dari timnya. Sang pelatih membantah kabar itu. Ia menyebut bahwa Núñez bakal jadi pemain kunci dalam skuadnya di musim depan. Masa depan Ethan Mbappe akhirnya terjawab sudah. Adik kandung Kylian Mbappe tersebut resmi bergabung dengan Lille usai sebelumnya meninggalkan PSG. PSG memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Ethan yang berakhir pada penghujung Juni tahun 2024 kemarin. David Raya langsung mendapatkan kontrak jangka panjang setelah dipermanenkan oleh Arsenal. Kiper 28 tahun itu menjalani musim pertama yang mengesankan bersama Arsenal. David Raya tampil dalam 41 penampilan pada musim lalu di semua ajang dengan membuat 20 clean sheet di semua kompetisi. Juventus telah menunjukkan minat pada Jadon Sancho sepanjang musim panas dan memilih untuk mengambil pendekatan yang sabar dalam upaya untuk mengontrak pemain Inggris itu musim panas ini. Menurut Rudy Galetti, De Bruyne telah mencapai kesepakatan lisan dengan Al-Ittihad menjelang potensi kepindahannya di musim panas. Klub Saudi itu mengirimkan delegasi untuk berbicara dengan pemain internasional Belgia tersebut, tetapi mereka belum membuka pembicaraan dengan Manchester City. Di tengah gonjang-ganjing nasibnya, Elkan Bagnot justru terlihat mengikuti sesi latihan perdana Ipswich Town menyambut musim baru. Hal tersebut dikonfirmasi lewat foto yang ditampilkan akun media sosial Ipswich Town. Belum jelas akan kemana Elkan Bagnot akan berlabuh. Apakah tetap dipertahankan atau dipinjamkan ke klub lain? Timnas Inggris lolos ke semifinal Euro 2024 setelah menggebuk Swiss di babak adu penalti, bermain di Düsseldorf Arena, Jerman, pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Timnas Inggris dan Swiss harus melakoni duel hingga ke babak tambahan waktu. Pasalnya, skor imbang 1-1 bertahan hingga extra time. Swiss mampu lebih dulu membobol gawang Inggris pada menit 75, melalui sontekan Bril Embolo. Namun, keunggulan Swiss hanya bertahan 5 menit saja. Sebab pada menit 80 pasukan Gareth Southgate mampu menyamakan skor menjadi 1-1 lewat tendangan keras Bukayo Saka. Hasil imbang 1-1 bertahan hingga 90 menit memaksa laga berlanjut ke extra time. Sayang, di babak perpanjangan waktu tidak ada gol yang tercipta hingga laga harus berlanjut ke babak adu penalti. Inggris berhasil mengalahkan Swiss dengan skor 5-3 melalui adu penalti di perempat final Piala Eropa 2024, dengan gol penalti dari Trent Alexander-Arnold, Ivan Toney, Bukayo Saka, Jude Bellingham, dan Cole Palmer. Sementara satu-satunya kegagalan terjadi pada tendangan Manuel Akanji dari Swiss. Belanda berhasil memastikan langkah mereka ke babak semifinal Euro 2024 setelah mengalahkan Turki dengan skor 2-1. Bertanding di Olympiastadion Berlin, duel berlangsung sengit dengan Turki terlebih dahulu membuka keunggulan melalui gol Samet Akaydin pada menit ke-35.
Namun, Belanda berhasil membalikkan keadaan di babak kedua. Gol penyeimbang bagi Belanda dicetak oleh Stefan de Vrij pada menit ke-70. Tekanan yang terus diberikan Belanda membuahkan hasil ketika terjadi gol bunuh diri oleh Mark Mulder pada menit ke-76, memberikan keunggulan bagi Belanda. Dengan kemenangan ini, Belanda melaju ke babak semifinal Euro 2024. Selanjutnya, Belanda akan menghadapi Inggris yang sudah lebih dulu lolos setelah mengalahkan Swiss lewat babak adu penalti.